Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin semuanya yang saya hormati serta pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bersama kembali bisa melanjutkan kajian online kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin dan pemirsa rahimakumullah, sebagaimana biasa mari kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan bacaan surah Fatihah. Ila hadratin nabiyina syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ashabihi ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was shalihin ila jamil malaikatil muqarrabin jami' sayyidina wa 'allimina jami' abaina wa ummahatina jaddadina wa jaddadina wa ikhwanina wa akhwatina wa auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sunhasa ila mu'allif hadzal kitab kitab Riyadhus Shalihin Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain syaulillahi Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bab yang ke-39 nih dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqil jari wal wasiyati bihi. Babu haqqil jari utawi ikiku bab mertelaake hae tonggo, haknya tetangga, kewajiban yang harus kita jalankan kepada tetangga. Wal wasiyati lan wasiat bihi kelawan bagusi jar, bihi kelawan bagusi jar. Qala Allah Ta'ala, qala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kalimah luhur sapa Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل
wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Surat An-Nisa ayat 36. Dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budu lan padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah, Allah ing Gusti Allah. Pengertiane wa'budu niku wahiduhu, padha nyuwejekno sira kabeh Allah. Akui, yakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah zat yang Maha Esa. Tuhan adalah zat yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah zat yang Maha Esa. Allah tegaskan wala tusyriku bihi syai'an, wala tusyriku lan aja padha nyekutake sapa sira kabeh bihi kelawan Gusti Allah syai'an ing suwiji-wiji. Dan janganlah mensekutukan Allah baik secara jali atau khafi, jelas-jelas yang disembah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mensekutukan Allah dalam hal beramal, niat bukan murni untuk Allah namun untuk selain Allah, untuk manusia agar dipuji, agar dihormati, agar mendapatkan posisi dan seterusnya. Itu mensekutukan Allah dalam khafi, dalam bentuk yang tidak nyata. Wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, wa bil walidaini lan kelawan wong tua loro ihsanan. Berarti le maknane wa bil walidaini lan bagusono sira kabeh kelawan wong tua loro ihsanan kelawan bagusake temenan. Berbaktilah kepada kedua orang tua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabudil qurba lan wong kang lan kelawan wong kang anduweni kerabat, wal yatama lan pira-pira bocah yatim, wal masakini lan pira-pira wong kang miskin, wal jari lan tangga, bagusono tangga, bagusi wong tua, bagusi kerabat, bagusi anak yatim, ya. Menyantuni mereka, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari bil qurba, wal jari lan tangga bil qurba kang anduweni parek, tetangga dekat. Wal jari lan tangga al junubi kang adoh, wasahibi lan kanca bil jambi kelawan ana sanding ira, kelawan lambung. Berarti sahabat yang seringkali ketemu sama kita, selalu bersama kita, konco-konco pengajian, ngeten iki wasahibi bil jambi. Maka harus selalu ada solidaritas yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Wabni sabili lan wong kang netepi pelungan, wabni sabilan wong kang netepi pelungan, wa malan kawula malakat kang miliki ing ma apa aimanukum pira-pira tangan tengen ira kabeh, apa aimanukum pira-pira tangan tengen ira kabeh. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah sampaikan kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan di dalam hidup ini adalah yang pertama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, tauhidkan Allah dan jangan mensekutukannya dengan apapun. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa orang tua diprioritaskan? Karena begitu besar jasanya orang tua kepada kita semua, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan kasih sayang kepada orang tua terhadap kita, dan kita tidak boleh menutup mata. Kita harus
memahami, harus tahu diri apa yang kita lakukan kepada orang tua. Yang dimaksud membahagiakan, berbuat baik serta berbakti kepada orang tua itu adalah jangan sampai ada perkara yang kita lakukan yang membuat orang tua itu kecewa. Ora kudu ditunggoni, jadi saya harus berbakti pada orang tua mek ditunggoni tok. Akhirnya kalang kabut urusan ekonominya karena memutuskan diri ingin menemani orang tua. Kalau memang orang tua kiranya tidak begitu membutuhkan untuk kita temani, dari jauh kita terus melakukan hubungan, apa yang menjadi kebutuhannya kita penuhi, maka itu sudah termasuk birrul walidain. Nggak harus terus dibarengi, ditemani, tidak. Yang penting jangan sampai ada sesuatu yang kiranya membuat orang tua kecewa dari apa yang kita lakukan. Ojo sampai ngelakne atine wong tua. Ini kuncinya teng mriku nggih. Jadi birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, ojo sampai ngelakne atine wong tua. Wa bidzil qurba, lan wong kang nduweni kerabat. Berarti yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat atau kepada saudara-saudara dekat dengan kita, dari ayah, dari ibu, saudara dari nenek, kakek dan seterusnya, ya, yang masih ada hubungan kerabat dengan kita, kita harus senantiasa menjalin hubungan baik dengan mereka yang disebut dengan silaturahim, ya. Silaturahim, menjalin hubungan persaudaraan. Wal yatama, peduli kepada anak yatim, berbuat baik pada yatim, wal masakin, peduli kepada orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hidupnya serba susah, sehingga kita harus memberikan empati kepada mereka, ya. Kita harus bisa membuat hati mereka itu senang. Kalau kita mampu dalam bentuk harta, ya harta kita. Kalau tidak mampu, bagaimana kita bisa buat hati mereka senang. Jangan sampai mereka merasa hidup sendiri, tidak ada orang lain yang peduli pada mereka. Kita tunjukkan kepedulian terhadap orang-orang miskin, dan apa yang kita lakukan pada mereka nanti akan dibalas oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih, atau madamal abdu fi auni akhih. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada hamba yang lain. Kepedulian kita kepada orang lain akan mendatangkan pertolongan Allah kepada kita. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, mari kita peduli kepada orang-orang yang butuh perhatian kita, termasuk orang-orang yang miskin. Wal jari bil qurba, dan tetangga dekat, berbuat baik sama tetangga dekat. Wal jari junub, tetangga yang jauh, rumahnya agak jauh. Wasahibi bil jambi, dan orang yang senantiasa bersama dengan kita, sahabat-sahabat kita. Jadi ar-rafiq fi amrin hasan, ya. Teman dalam perkara baik, ya. Teman itu ada loro-loro, ya. Enek teman dalam perkara buruk, ya. Dalam perbuatan buruk, ya. Konco mendem misalkan, ya kan, ya. Teman dalam perbuatan buruk. Yang dimaksud di sini adalah teman dalam perbuatan atau perkara yang baik, seperti kata alumin, ya. Teman belajar, ya. Konco ngaji, watasarrufin, konco megawe, wasinaatin, megawe, wasafarin, teman dalam bepergian atau ketika kita sedang bepergian, ya, itu teman-teman kita yang kita harus berbuat baik kepada mereka. Wabnis sabil, berbuat baik kepada para musafir, termasuk dhaif. Itu diartikan al-musafir wal dhaif, tamu, ya, berbuat baik sama tamu. Bagaimana kita dalam menyambut tamu, ya. Tamu itu harus kita perlakukan dengan baik, tidak hanya kita temui, namun bagaimana ada sesuatu yang kita berikan pada mereka. Pernah lek Nabi Ibrahim, ya, lek keterkan tamu niku sing dibeleh sapi, mulyane tamu, ngoten lho. Jadi paling ndak
sampean lek duwe tamu digolekne sate ngono seneng tamune sok neh moro lek bolak-balik moro ya repot. Jadi memperlakukan baik kepada tamu ini perintah dari Al-Quran. Tamu masuk dalam Ibnu Sabil. Ibnu Sabil bisa diartikan dengan musafir atau tamu. Kemudian wama malakat aimanukum, berbuat baik kepada hamba atau kepada pembantu, orang-orang yang menolong atau membantu dalam urusan kita sehari-hari. Wama malakat aimanukum. Hadis 303. Wa an ibni Umar lan jinarito saking ibnu Umar wa Aisyah lan Aisyah radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma maring ibnu Umar lan Aisyah. Qala dawuh sapa ibnu Umar lan Aisyah, dawuhipun ibnu Umar kalih Siti Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika disebut nama Nabi, ya kita baca sholawat, ya. Man sholla alayya sallallahu biha asran, barang siapa membaca sholawat sekali maka akan dibalas 10 kali, ya. Orang kalau disebut nama Nabi kok tidak mau baca sholawat, namanya orang bakhil. Jadi biasanya kalau di pondok, kalau Rasulullah SAW, Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi, biasanya seperti itu, ya. Maka tradisi itu perlu kita jaga terus. Dawuhipun Kanjeng Nabi, mazala Jibrilu yusini biljar, mazala ora kingsir sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini wasiat sapa Jibril ing ingsun biljari kelawan perhatian tonggo. Jadi ada kepedulian kepada tetangga, selalu memberikan perintah wasiat malaikat Jibril kepadaku, dawuhipun Kanjeng Nabi, untuk selalu memperhatikan tetangga, ada kepedulian terhadap tetangga. Kata dzonantu sehingga nyono sapa ingsun annahu ing setuhune Jibril iku sayuwarisuhu ngukumi oleh warisan sapa Jibril ing jar, iku sayuwarisuhu ngukumi oleh warisan sapa Jibril ing jar, sehingga aku menyangka bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan. Jadi saking perintah malaikat Jibril niku berulang-ulang, ya, selalu mengingatkan Kanjeng Nabi supaya apik karo tangga, supaya selalu berbuat kebaikan pada tetangga, ada kepedulian dan perhatian kepada tetangga, seolah-olah tetangga itu akan mendapatkan warisan dari kita atau kita mendapatkan warisan dari tetangga, ya. Lek zaman riyen niku sebab warisan itu tidak hanya keluarga, ya. Ada sebab warisan karena adanya perjanjian, ya. Jadi ada tahalluf, ada ta'ahud, ya. Ada perjanjian antara satu orang dengan yang lainnya, dia mendapatkan warisan karena perjanjian yang telah dibuat, ya. Itu sebelum Islam datang atau di awal-awal Islam. Maka bisa terjadi pula adanya warisan yang disebabkan hubungan bertetangga, ya. Jadi saking pentingnya berhubungan baik dengan tetangga, seolah-olah tetangga itu bagian daripada keluarga yang nantinya akan mendapatkan warisan, yang akan menerima warisan atau kita menerima warisan dari dia, ya. Ini saking pentingnya dalam kaitannya bertetangga. Kita sulit untuk menerapkan ketika kita hidup di perkotaan, ya, dengan dihalangi oleh tembok dan aktivitas yang padat masing-masing, ya. Sehingga untuk senantiasa menjalin hubungan baik itu perlu benar-benar diusahakan, ya. Perlu benar-benar dilakukan, ya, bagaimana benar-benar bisa terwujud. Muttafaqun alaih,
Muttafaqun dan mufaqati apa alaihi hadis. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ada bahasa muttafaqun alaih, maka yang dimaksud adalah baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim meriwayatkan hadis sama ya, antara mereka berdua. Wa an Abi Dzarin lan dinarita saka Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abi Dzar qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzarrin, hi Abu Dzar, idza tabahta maraqatan fa aksir ma'aha. Idza tabahta ing dalem nalikane masak sapa sira maraqatan ing duduh, memasak sesuatu yang berkuah. Jadi ada daging yang dimasak, di situ ada kuah yang digunakan untuk memasak daging tersebut. Ya fa'akthir ma'aha, fa'aksir mongko ngekeh no sapa sira ma'aha ing banyune maraqah, perbanyak airnya. Ojo mek kanggo awake dhewe, luwihi masakane sehingga bisa sampai ke tetangga, tidak hanya untuk dikonsumsi keluarga. Luar biasa, Islam luar biasa. Perhatian terhadap orang lain, padahal bisa jadi tetangga adalah orang yang tidak ada hubungan saudara dengan kita, namun begitu diperhatikan oleh Islam, diajarkan untuk senantiasa memberikan perhatian. Bahkan dalam masalah makanan ya, masalah panganan niku lek cara dipikir sepiro ajine, tapi Rasulullah sampai ngongkon, lek awakmu masak luyono masakamu, akeh ana masakamu, dumen karo tangga-tanggamu, aja kok pangan dhewe, aja mek kok ngae ambune tok, kecuali lek gerih ya, gerih ambune teko genti-genti tinggal ana yo moh paling ya. Wah, ambune tenan niku nggih. Digoreng ngoten gerih niku ambune ora karo-karuan nggih. Kabeh tanggane mambu. Pamo diwenehi paling ya moh. Karena tidak semua orang mau mengkonsumsi gerih. Setelah itu wa ta'ahad lan awe sapa sira. Lek wis kok akeh banyune wa ta'ahad lan awe sapa sira jironaka ing pira-pira tangga ira, bagilah dengan tetangga gen eruh rasane. Mungkin di tetangga itu ada orang miskin yang mencium bau enak dari masakan kita, akhirnya nggih ngulu itu lek ndak dibagi ngoten lho, nggih keronto-ronto, ya Allah dadi wong melarat mek mambu tok rata uruh rasane iki wong sugih kok masak enak men kene mangan enak-enak tanggane kuwel lho. Mulane ngene iku perhatian, Islam sangat perhatian, luar biasa. Jadi Islam yang dianggap sebagai teroris itu tidaklah benar, karena pada dasarnya ajaran Islam itu ajaran kasih sayang ya. Selalu peduli kepada orang lain, menempatkan orang lain seperti diri sendiri. Apa yang terbaik buat kita, kita lakukan kepada orang lain. Apa yang tidak kita senangi, kita tidak melakukannya untuk orang. Rawahu Muslimun, rawayatin hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat lahu ketuwe Imam Muslim ya. An Abi Dzarin saking Abi Dzar ya. An Abi Dzarin saking Abi Dzar, riwayat sama-sama dari Imam Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Kala ngucap sapa Abi Dzar, inna khalili setuhune kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi kang dadi kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam iku ausoni wasiat sapa khalili ing ingsun. Dawuhipun Kanjeng Nabi nenggone sahabat Abu Dzarrin, idza tabahta maraqan wa aksir ma'ahu. He Abu Dzar, idza tabahta ing dalem nalikane masak sapa sira maraqan ing duduh, fa akthir mongko ngekeh-ngekehna sapa sira ma'ahu ing banyune maraqan,
Kalau kamu masak ada kuahnya, perbanyak kuahnya. Tumangdur nongkon nengalono sapa sira ahli baitin ing ahli omah min jiranika saking pira-pira tangga ira. Bari diitung keluargane tangga pira. Mulek meneh tangga niku ya sing sira nyukupi. Sak omah wong 5 nggih, sing diwenehi mek kanggo wong 1. Ngoten niku ya sing liyane wis mangan apa. Apa ora mikir kan ngoten to. Golek meneh niku nggih kedah dikira-kira sekira cukup kanggo sak keluarga. Ngoten niku nggih. Nggih kedah dipikir, lan dipikir syukur meneh kadang-kadang awake dhewe ini kan mek krana daripada ora. Wah aku isin lah ramenai lagi ora nuruti agama lek makrono isin. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita itu menjalankan apa yang diajarkan agama. Ora makrono isin, ora makrono timbang ora menei. Ngoten niat ke ati tenan. Wah aku diperintahne agama kon apik karo tangga, yo tak pikir kanggone tangga sing apik piye. Memenehi barang ngoten niku cara anake iki melok mangan apa ora ngono. Cara mikir anake wong tuane kira-kira melok mangan apa ora nggih. Nyukupi apa ora nggih diperhatikan. Dan yang diberikan seperti kita ngaji tafsir Jalalain tadi malam niku nggih sing paling apik nggih. Dadi sing awake dhewe niku memang seneng karo barang kuwi. Aja bahne kanggo tangga, kanggo wong liya sing paling rati senenge diwenehne nggih. Sing cakar-cakar tinggal tanggane sing daging-daging dipangan dhewe ngoten niku ya kurang pas. Agama mboten ngajari ngoten. Ya sing apik cakar kanggo awake dhewe, daging kanggo tanggane. Ayo wani ora. Bismillahirrahmanirrahim. Sumah bermangkon dulu ngalo sapa sira ahli baitin ahli omah min jiranika saking pura-pura tangga ira. Wasib mongko awe sapa sira ing jiran minha saking marakon bima'rufin kelawan bagus. Pun wa an Abi Hurairah lan jenarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya ing setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu sampai 3 kali. Rasulullah sampaikan wallahi demi Allah la yu'minu ora iman, wallahi demi Allah la yu'minu ora iman, wallahi demi Allah la yu'minu ora iman. Demi Allah orang tidak mendapatkan keimanan yang sempurna, maksudnya bukan tidak iman sama sekali, tidak. Jadi imannya itu iman yang masih cacat, yang belum sempurna, yang belum sepenuhnya. Apabila kila maya Rasulullah kila tentakonake man sing diarani la yu'minu ki sapa Rasulullah, man sapa wong ya Rasulullah do Rasulullah. Siapa mereka yang dikatakan tidak beriman wahai Rasulullah? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Alladzi ku wong utawi kang aran wong sing ora iman sempurna iku alladzi wong la ya'manu kang ora aman sapa jaruhu tanggane man bawa'iqahu ing pira-pira alane man, bawa'iqahu ing pira-pira alane man. Orang yang tidak beriman dengan sempurna adalah kata Nabi orang di mana tetangganya itu tidak bisa merasa nyaman bertetangga dengan dia. Dadi arep ninggal bojo niku mikir saestu nggih. Lagi tanggoku modele ngene kok. Bojoku ayu lek tak tinggal iku iso peh bojoku disropot karo tanggoku. Ngoten niku nggih tangga sing apik. Dadi lek ketika kita ada kekhawatiran di mana tetangga kita akan melakukan suatu perbuatan yang buruk karena dia adalah orang yang sering melakukan keburukan atau kemaksiatan, berarti orang yang seperti itu tidaklah memiliki iman yang sempurna. Jadi orang dikatakan imannya belum sempurna kata Nabi sampai 3 kali Nabi niki le bersumpah
ketika tetangganya merasa tidak aman, tidak nyaman bertetangga dengan orang tersebut karena dikhawatirkan akan melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi napa nggih, selalu ada sesuatu yang mengganjal dalam hati yang bisa ditimbulkan oleh tetangga karena tabiat buruk yang dimiliki oleh tetangga. Setiap tetangga yang memiliki tabiat buruk yang dimungkinkan akan mengganggu tetangga yang lain, tetangga yang semacam itu merupakan tetangga yang imannya belum sempurna. Makanya kita di posisi tetangga yang mana orang yang menjadi tetangga kita itu selalu merasa nyaman dan aman dengan keberadaan kita. Jadi kita ikut ngopeni omai, ikut njogo omai, andekan ditinggal lunga ngoten nggih kita melok ngawasi, ora ngetokne wis bene gunakane tangga. Omah-omahe tangga sing penting omahku tak jaga. Mboten ngoten. Tangga sing apik niku tangga sing gelem melok-melok mikir kondisine tanggane. Ngoten. Apalagi kita bisa apalagi kita dikhawatirkan akan melakukan suatu kejahatan kepada tetangga kita, maka kita yang seperti itu adalah orang yang imannya belum sempurna. Al-bawaid wa fi riwayatin lan riwayat siji li muslimin kedue Imam Muslim layat kulu tadawuh layat kulu ora mlebu aljannata ing swarga sapa man wong layak manu kang ora aman sapa jaru tanggane man bawaikahu ing pira-pira kerusaane man ya. Tidak akan masuk surga, maksudnya itu tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang dulu masuk surga, ma'as sabiqin ya. Bukan tidak masuk surga sama sekali niku mboten ya. Karena urusan masuk surga adalah ketika dia beriman kepada Allah dia masuk surga. Namun kalau dia berbuat jahat kepada tetangga mlebune swarga keri nggih. Nggih disalib karo liya-liyane nggih. Jadi ketika orang itu selalu dikhawatirkan akan melakukan kejahatan kepada orang lain, maka orang yang semacam itu akan masuk surganya belakangan, tidak bisa masuk surga duluan dengan orang-orang yang dimasukkan surga duluan sebelum yang lainnya. Al-bawaid al-huwail al-bawaiku telafat bawaik wal-huwailu piro-piro sandupaya wa syurulan piro-piro Allah. Wa anhu lan jinarita saking Abu Hurairah kala ngucap sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al muslimat, he pira-pira wong wadone wong Islam wadon, latah kirana aja ngino-ngino temenan sapa jarotun tangga wadon li jarotiha maring tangga wadone jaroh, walau firsana syatin senajan sodakoh kelawan tracake wedhus, walau firsana satin senajan sodakoh kelawan tracake wedhus. Muttafaqun alaih, muttafaqun dan mufaqati apa alaih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan wahai para perempuan, Rasulullah sampaikan, wahai para perempuan muslimat, janganlah engkau menghina kepada tetanggamu, janganlah menjadi tetangga yang menghina tetangga yang lainnya. Walau firsana satin, walaupun hanya sodakoh dengan berupa kikil kambing ya. Jadi sesuatu yang dianggap remeh. Artinya perlakukan tetangga dengan baik, walaupun kita hanya bisa melakukan sesuatu yang kecil tetap kita lakukan. Jangan abaikan tetangga, jangan kita biarkan tetangga kita jauh dari kita. Kita usahakan bagaimana selalu bisa berhubungan baik dengan mereka. Ini yang disampaikan Nabi, dimana apapun yang bisa kita lakukan kebaikan walaupun kecil kita lakukan ya. Hubungan dijaga dengan baik ya. Lek cara teng desa
pomo enek apa-apa sing krungu dhisik kan tangga kan ngoten to. Nggih. Sehingga tangga kudu dipii, aja sampai dieleki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan jinarito saking Abu Hurairah anna Rasulullah istune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukola dawuh sapa Rasulullah la yamna'u jarun jarahu ayah risa qasabatan fi jidarihi la yamna'u aja nyegah sapa jarun tangga jarahu ing tanggane jar ayah riza ing yen to nancepake sapa jarun sapa jarahu khosabatan ing blandar fi jidari dalam temboke dalam pager temboke jaruhu tumaya kulunuli ngucap sapa Abu Hurairah mali arakum anha mu'ridin mau te apa kuli ketuwe ingsun iku li tetep ketuwe ingsun arakum kalih weruh sapa ingsun ing sira kabeh anha saking hadi sunnah hadil khoslah yakni tidak melarang tetangganya untuk meletakkan kayu yang menyangga rumahnya di tempat kita itu memperbolehkan, mempersilahkan sampai jauh itu jadi orang kok aku ya aku, kowe ya kowe ini mboten jadi selalu ada hubungan baik aku rangganggu awakmu ya awakmu aja ganggu aku ini mboten apa yang kiranya dibutuhkan tetangga orang enek tempat kanggo nyalehne blandar kok disalehne nang gone tembok awake dhewe nggih monggo untuk memberikan pertolongan ini sesuatu yang sangat positif apabila kita bisa jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'ridina kali kang mingu-mingu kabeh wallahi demi Allah la armiyanna biha wallahi demi Allah la armiyanna yakti numpangake temenan sapa ingsun biha kelawan aibi sunnah bena aktafikum ing dalam antarane welikat ira kabeh bena aktafikum dalam antarane welikat ira kabeh mutafakun dan mufakati apa oleh hadis riwayatun riyatake apa khosabahu lafat khosabahu bukan khosabatun biludhafati kelawan dan mudhafake wal jam'i lan jama' wariwan dan riyatake apa khosabatun lafat khosabatun bitanwini kelawan tanwin alal ifradi ngatasi mufrad wa qalu dawu Abu Hurairah mali rupan dawuh mali arakuman wa mu'ridin iku yakni ngersakake sapa Abu Hurairah kan hadis sunnati sangkilah sunnah kelakuane Kanjeng Nabi wa anulan jinarita saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'di jarahu man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir ya fala yu'di mongko aja nglarakake sapa man jarahu ing tanggane man barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir beriman kepada Allah dan hari akhir nenggone dina kiamat fala yu'di jarahu maka jangan sakiti hati tetangga sampai gelakne dadekne kecewane tangga wa man tasapan kana ana sapa man ku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yukrim mongko becik mulyakna sapa man dhaifahu ing tamune man barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir muliakan tamu perlakukan baik tamu wa man dasapa kana ana sapa man ku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir dina akhir falyakul mongko ngucap sapa man khairan ing bagus aw liyaskut utawa becik menengo sapa man barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka katakanlah yang baik jaga ucapan kalau tidak bisa lebih baik diam muttafaqun alaih hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim wa an Abi Suraihin al-Khuzai lan jinarito saking Abi Suraih al-Khuzai radhiyallahu anhu anna Nabi astune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fayuhsin ila jarih
mantesa peneng wong kana ono sapa man ku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yuhsin mongko becik bagusana sapa man ila jarihi maring tanggane man, berbuat baik kepada tetangga. Wa mantesa peneng wong kana ono sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi wal yaumil akhir fal yukrim mongko becik mulyana sapa man baifahu ing daya iman. Waman besapan kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man bila kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir fal yakun mongko becik ngucap sapa man khairan ing bagus auliyaskut utawa becik menengo sapa man. Rawahu Muslimun rawataking hadis sapa Muslimun Imam Muslim biadallah tiklan kilafati hadis warawalan cerita sapa Bukhari Imam Bukhari ba'dahu ing setengah hadis. Hadis yang ke-310 wa an Aisyah lanjut narita saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap sapa Aisyah qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah innali jaraini ya Rasulullah duh Rasulullah innali sedune iku tetep kedue ingsun jaraini ana tangga loro. Saya punya dua tetangga, berarti omahe niki jarang-jarang nggih wong duwe tangga loro tok wae nggih. Fa ila ayyuhuma mongko maring endi-endine jaraini uhdi atur-atur sapa ingsun to paring hadiah sapa ingsun kira-kira sing kula paringi lek kula duwe sesuatu itu siapa dari tetangga dua ini. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ila aqrabihima maring luweh parek-pareke jaro ini mingka saking sira apane baban lawange. Kalau kamu punya sesuatu yang ingin kamu berikan, maka yang paling dekat dengan kamu pintunya, rumahnya, itu yang kamu prioritaskan ya. Kalau memang tidak cukup semuanya ya. Jenis keadaan itu kan tidak podo ya. Kadang dipangan dhewe mawon tidak cukup, pangan dhewe mawon tasik kurang, pamatingane tonggo isone mene ora sepiro nggih napa sagete. Karena memang keterbatasan ya kita berikan kalau memang ada sesuatu yang kita berikan. Wa an Abdullah lan saking Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kala ngucap sapa Abdullah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Kanjeng Nabi khairul ashabi indallah khairuhum lisahibi. Khairul ashabi telweh bagus-baguse pira-pira kanca. Khairul ashabi telweh bagus-baguse pira-pira kanca indallah ana sandinge Allah. Maksudnya niku aktsaruhum indahu sawaban. Jadi siapa di antara teman ya, kalau ukurannya teman dengan teman yang lebih baik dalam pandangan Allah, berarti yang paling baik pahala yang paling banyak pahala yang didapat au akramahum indahu manzilatan, atau orang yang paling mulia derajatnya di sisi Allah. Di antara sekian teman kira-kira siapa? Kata Nabi khairuhum li sahibi, khairuhum iku luwih bagus-baguse ashab li sahibihi maring koncone khairihim, li sahibi maring koncone khairihim. Dari sekian teman itu kira-kira yang paling loyal siapa? Yang paling mau berbuat baik kepada teman yang lain siapa? Dialah teman yang baik dari sekian teman yang ada dalam pandangan Allah. Di antara sekian orang yang berteman, di antara mereka ada yang paling baik sama yang lain, maka dialah yang paling mulia dalam pandangan Allah. Wa khairul jirani indallah ta'ala khairuhum li jari. Wa khairul jirani utawi luwih bagus-baguse pira-pira tangga indallah ana sandinge Allah sebaik-baik tetangga dari sekian tetangga yang ada iku khairuhum luwih bagus-baguse jiran li jarihi maring tanggane khair. Dari sekian tetangga yang ada, siapa yang paling berbuat baik pada tetangga, maka dialah yang paling baik di antara tetangga tersebut dalam pandangan Allah, yang paling mulia, yang paling banyak pahalanya. Rawahu al-Tirmidzi wa qala dawu sapa Tirmidzi hadisun hasanun. Hadirin hadirat serta pemirsa semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita pada malam hari ini telah menyelesaikan satu bab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua,
bagaimana kita senantiasa menjalin hubungan baik dengan tetangga, itu yang diperintahkan oleh agama demi kebahagiaan kita nanti ketika kita sudah berpulang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.